Kami ulang kembali berita-berita sekitar Bandung, pilihan kami hari ini. Gempa mengguncang Laut Selatan Cianjur dengan kekuatan 5,3 magnitudo. Sejumlah warga panik menyelamatkan diri. Polisi akhirnya menetapkan 2 pengendara motor besar yang menabrak 2 anak kembar di Pangandaran hingga tewas sebagai tersangka. Warga Balai Endah Kabupaten Bandung digegerkan penemuan mayat bayi perempuan di Sungai Citarum. Seorang pedagang toge di Garut menjadi tersangka setelah membela diri saat ditebas golok oleh preman bernama Hermawan. Dari rekaman kamera pengawas, tampak seorang preman menyerang pedagang toge bernama Ridwan di Jalan Merdeka Antares. Tidak terima dibacok preman, pedagang tersebut mempertahankan diri sekaligus merebut balik golok. Dalam keadaan terluka, ia membalas aksi preman tersebut dengan melukai tangan preman hingga terputus. Saat ini pedagang tersebut masih menjalani perawatan akibat tebasan golok sang preman. Preman dan pedagang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi dalam proses perkelahian itu, saudara MR masih bisa bertahan dan melakukan perlawanan. Kemudian dia menjatuhkan saudara H. Istri pedagang toge kaget dengan penetapan suaminya sebagai tersangka. Menurutnya, sang suami warga kampung Jayaraga, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, hanya berupaya membela diri. Jadi yang pertama diserang suami ibu? Iya, suami saya. Dibacok duluan. Iya, Terus suami ibu melawan? melawan. Dan siapa yang mau atau ya dibacok, nggak dilawan mah. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, preman maupun pedagang belum bisa dimintai keterangan karena masih dirawat di rumah sakit. Menurut polisi, insiden itu terjadi lantaran jatah lapak yang biasa dikuasai Hermawan sudah dibawa oleh Ridwan. Keluarga Ridwan mengharapkan keadilan karena jika tidak melawan, maka nyawa Ridwan terancam. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu meringkus 4 orang tersangka tindak pidana korupsi dana COVID-19 Selasa siang. 2 tersangka diantaranya adalah pegawai negeri sipil. 2 pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Indramayu ini memanipulasi harga masker scuba Rp4.950. Padahal harga masker aslinya hanya Rp2.500. Keduanya juga menerima upah dari penyediaan masker. Akibat perbuatannya, negara rugi lebih dari Rp4 miliar. Pada tahun 2020, BPBD Kabupaten Indramayu mendapatkan bantuan dana operasional penanggulangan bencana non-alam akibat pandemi COVID-19. Anggaran tersebut untuk pengadaan 1,9 juta masker scuba. Modus operandinya adalah markup harga ya, di atas harga kewajaran yang sudah tadi saya sebutkan. Untuk kerugian negara? Total kerugian negara berapa Pak? Dari Ya, 4 miliar 655 juta rupiah. Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti uang tunai 190 juta rupiah, dokumen kontrak, penarikan tunai cek, dan rekening koran. Hendro Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Petugas Inafis Polres Kuningan kembali mendatangi lokasi penemuan kerangka tengkorak manusia di Parit Sawah Desa Lenggong, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan. Kedatangan polisi untuk mencari potongan tulang lainnya. Kerangka tengkorak manusia pertama kali ditemukan warga yang akan mencari rumput 13 Maret lalu. Warga yang semula mengira kerangka tersebut merupakan tulang hewan segera melapor kepada polisi. Cuma lihat ini aja nih, kaki ini, paha sini, tulangnya udah. dikira apa? Tulang apa coba? Dikira ini tulang sapi ya mas saya. Polres Kuningan hingga kini masih melakukan penyelidikan dan belum mengetahui identitas kerangka tengkorak manusia tersebut. Saat ini kerangka manusia tersebut masih di Rumah Sakit 45 Kuningan dan akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk keperluan autopsi. Untuk sementara ini kita masih melakukan penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi atas penemuan tengkorak tersebut dan juga untuk
Kerangka tersebut sekarang sudah di Rumah Sakit 45 sedang dicek dan akan kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan cek forensik lebih lanjut. Karena untuk sementara kita masih belum tahu identitasnya dan juga jenis kelamin karena masih harus ke forensik. Untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, petugas Inafis Polres Kuningan telah memasang garis polisi di sekitar lokasi penemuan kerangka manusia. Meski telah dilakukan pencarian, sampai saat ini petugas belum menemukan potongan tulang lainnya. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Masyarakat Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Selasa sore digegerkan penemuan mayat bayi perempuan yang mengambang di Sungai Citarum. Jasad bayi pertama kali diketahui warga yang hendak menjaring ikan. Warga menggunakan sampan untuk mendekati lokasi penemuan mayat. Jenazah dalam kondisi membengkak tersangkut sampah. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan, namun diduga bayi sengaja dibuang, kemudian jasadnya terseret arus deras sungai hingga tersangkut tumpukan sampah. Bapak nemuinnya pas lagi ngapain, Pak? Lagi mau berangkat gitu, jaring. Mencari. Terus Melihat kondisi mayat bayi yang membengkak, diduga korban sudah mengambang di aliran sungai lebih dari 1 hari. Diduga kuat pelaku yang sengaja membuang bayi kemungkinan adalah orang tuanya. Untuk keperluan otopsi, mayat bayi dibawa ke rumah sakit. Aparat Polsek Bale Endah juga telah memeriksa sejumlah saksi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. TV Anjen masih kena tabung. Gara-gara ganti ku TV digital. Sekedap deui siaran TV analog atau TV jadul bakal dieureunkeun ku pamarentah. Salah sahiji tujuanna pikeun ngaronjatkeun internet. Lamun dibandingkeun negara-negara lain, gancangna internet di Indonesia teh masih laun pisan. Hayu urang ngalih ka TV digital, sebab seueur pisan kauntunganna. Sinyalna stabil, suantena langkung jernih, janten moal aya deui sireum dina TV. Teras anjeun tiasa oge ningali jadwal tayangan jeung diatur oge tayangan sesuai ku batasan yuswa. Ejeng urang ge bakal menang peringatan mun aya bencana di sabuderan urang. Wih, mantap pisan pan, tapi patorasana kedah mayar atanapi henteu sih? Kedah atuh siaran TV digital ieu teu kedah ngangge kuota, tur teu butuh biaya bulanan alias haratis. Nah, pasoalanna pikeun narima siaran digital kecekap ngangge antena UHF anu biasa urang angge. Urang kedah nanggihan alat anu namina set-top box. Sangkan siaran digital biasa ditarima secara sampurna. Tapi ulah hawatos, Kominfo rencana bakal ngabagikeun STB haratis ke masyarakat kalawan kaayaan anu tangtu. Bisa wae anjeun anu menang. Nah, pikeun anjeun anu teu acan apal tipina digital atawa analog, cobian cek heula gerak aya pilihan DTV teu. Aya tulisan HD teu digigireun channelna. Lamun aya hartosna TV anjeun parantos TV digital. Pikeun anjeun anu hoyong meser TV anyar pastikeun kanu ngajualna tos digital atanapi teu acan. Oke, sebab anjeun kedah terang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.